Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman bab 5 dan bab 6 dari buku Islam dan Sosialisme karya Yusuf Wicaksono. Pada bab 5 yang berjudul Gerakan Islam, gerakan ini bermula dari singgungan gerakan sosialisme barat terhadap kurangnya pihak agama Kristen dalam memperbaiki masyarakat. Apalagi dengan hadirnya ajaran Karl Marx yang menyinggung agama secara langsung. Kalangan agama perlu menciptakan sebuah gerakan untuk menampung kalangan melarat supaya bisa membantu kehidupan mereka sesuai ajaran agama Kristen. Setahun 1948 di Jerman, Hitler sudah mulai membicarakan masalah buruh. Dedikasinya pada kemakmuran kaum buruh membuat ia diberi gelar sebagai Bishop Merah. Pada saat itu terjadi gerakan sosialisme di Jerman yang dipimpin oleh Lassalle. Hitler berusaha menjalin hubungan dengannya, tapi belum mengizinkan kaum buruh Katolik masuk gerakannya karena khawatir dengan itikat mereka. Di beberapa wilayah Eropa sudah mulai menyusun gerakan sosialisme Katolik, seperti di Inggris dipelopori oleh Henry Edward Manning, di Prancis oleh De Man, dan di Austria oleh Liechtenstein. Walaupun mereka melopori gerakan sosialis, tapi mereka tidak sudi disebut sosialisme Katolik karena dalam dalam ajaran sosialisme terdapat beberapa ajaran yang bertentangan dengan ajaran Katolik seperti penghapusan hak milik pribadi. Kemudian pada tahun 1891, Paus Leo XIII mengeluarkan ensikliknya yang disebut Rerum Novarum. Ensiklik ini memiliki pengaruh besar dalam dunia Katolik sampai kaum Katolik memiliki dua aliran, yaitu aliran radikal yang mendekati sosialisme dan aliran solidarisme yang mendekati pedoman resmi kaum Katolik. Aliran gereja radikal diwakili oleh Ude Horvath dan Hophoff, dan aliran solidarisme oleh H. Pech. Leo XIII dalam Rerum Novarum mengajarkan bahwa kekayaan suatu bangsa adalah hasil dari kerja kaum buruh semata. Hophoff menarik kesimpulan bahwa kerja adalah satu-satunya sumber kepemilikan, dan dia beranggapan bahwa kapitalisme harus dihukum karena sumber harta mereka berasal dari nilai lebih, bukan dari kerja keras. Dengan kesimpulan ini, Hophoff disebut mendekati dengan pemikiran Karl Marx. Kemudian pada tahun 1931, Paus Pius XI mengeluarkan ensiklik baru yang disebut Quadragesimo Anno. Pendapat aliran radikal disalahkan karena bukan maksud Leo XIII mengutamakan kapitalisme semata, tapi keduanya harus bekerja sama. Menurutnya, keduanya saling berhubungan dan tak dapat dipisahkan. Tidak ada salahnya antara kapital dan buruh saling bekerja sama, tapi harus diatur dengan tepat supaya tidak terjadi eksploitasi demi kepentingan semata. Dan inilah yang disebut ajaran solidarisme. Di dalam ensiklik Quadragesimo dibicarakan pula bahwa masyarakat dapat digolongkan sesuai profesi mereka. Profesor Enginen menggolongkan masyarakat dalam 4 golongan, yaitu golongan petani, golongan industri dan pedagang besar, golongan industri dan pedagang kecil, dan golongan pekerja bebas. Kemudian dalam gerakan Protestan, mereka juga membentuk gerakan solidarisme juga, namun pergerakan mereka tidak sekeras gerakan Katolik, karena Calvinisme atau ajaran agama Protestan lebih dekat hubungannya dengan kapitalisme. Di abad 19 di Inggris timbul gerakan Kristen sosialisme yang dipimpin oleh Kingsley dan Maurice. Mereka ingin nasib kaum buruh harus dicapai dengan kumpulan koperasi dan tidak cukup dengan perbaikan organisasi kaum buruh. Kemudian pada tahun 1848, di Belanda, Groen van Priester melopori untuk mencela kejahatan kapitalisme. Kemudian diikuti dengan munculnya gerakan Kristen sosialisme dan Kristen anarkisme. Mula-mula kaum buruh Protestan masuk kelompok Wirkleden Bond yang bersifat nasional pada tahun 1871. Namun kelompok ini akhirnya pecah karena ada suatu golongan yang ingin menjadi liberalisme. Golongan Protestan keluar dan mendirikan kumpulan yang bernama Patriotium. Kelompok ini bersifat kolot dan anti pemogokan dan anti pemilihan umum. Di tahun 1890, golongan muda dipimpin Talma melawan golongan tua karena golongan muda mendukung gerakan hak mogok dan campur tangan pemerintah dalam masalah sosial. Di tahun 1891 diadakan Christlich Socialist Kongres pertama. Dalam kongres itu menyusun beberapa asas umum, antara lain asas umum yang pokok ialah keadilan,
Selanjutnya, kemelaratan dan kesengsaraan harus dicegah. Begitu juga penumpukan modal dan tanah. Tiap-tiap manusia dapat memungkinkan hidup yang layak menurut kedudukannya. Pembuatan modal, capital farming harus dilarang. Setelah Perang Dunia Kedua, Sinode Netherlands Hervormde Kerken membuat keputusan penting, yaitu kaum buruh Kristen tidak harus masuk kelompok Kristen dan memperbolehkan masuk organisasi yang netral. Mereka berpendapat bahwa bukan tugas orang Kristen untuk memisahkan diri dalam macam-macam organisasinya sendiri. Kemudian pada bab 6 yang berjudul Kesamaan dan Perbedaan Islam dan Sosialisme, penulis buku atau Yusuf Wicaksono berpendapat bahwa cita-cita Karl Marx tidak berlawanan dengan ajaran Islam, sebab Islam mengajarkan kepada umatnya untuk melaksanakan peri kemanusiaan, menegakkan keadilan walaupun merugikan diri sendiri, melepaskan budak belian, menolong si miskin, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 135 yang artinya, hai orang-orang beriman, hendaklah kamu memelihara keadilan walaupun terhadap dirimu sendiri atau orang tamu atau turunanmu. Maka dari itu janganlah menuruti keinginanmu yang rendah agar supaya kamu jangan melakukan ketidakadilan. Dari dalil ini kita dapat tarik benang merah bahwa antara gagasan Karl Marx dan ajaran Islam terdapat beberapa kesamaan. Di dalam Islam kita dianjurkan untuk mendukung golongan yang lebih lemah, miskin atau budak belian, meskipun tidak dengan tepat, atau mendukung golongan proletar dari kapitalisme. Di dalam Al-Quran, anjuran untuk membebaskan kaum sengsara tidak hanya sekali, tapi 5 kali disebutkan. Dalam ajaran Karl Marx, pertentangan antar kelas tidak hanya di zamannya, tetapi sejak dahulu kala. Dahulu, kelas yang ditindas adalah kelas budak. Maka dari itu, menurut pendapat penulis atau Yusuf Wicaksono, cita-cita yang mendorong Marx untuk berjuang selama hidupnya adalah sejalan dengan pelajaran Islam. Kemudian dalam teori Karl Marx terdapat teori nilai lebih. Teori nilai lebih ini tentang upaya kapitalisme dalam menekankan upaya buruh seminim mungkin sehingga keuntungan yang mereka dapatkan bisa lebih besar atau bisa juga disamakan dengan riba dalam lapangan industri. Dalam hal ini Islam berpihak pada buruh seperti dalam surah Al-Baqarah 275 yang berbunyi, dan Allah mengizinkan niaga dan melarang riba. Islam bermusuhan keras kepada kapitalisme, ucap Cokroaminoto dalam bukunya tahun 1925. Sebelum itu, di tahun 1917, dalam Kongres Sarekat Islam Jakarta, ia mengatakan bahwa Islam hendak memberantas kapitalisme yang dosa. Filsafat Karl Marx meskipun bertujuan mulia, tapi tidak dapat diterima oleh Islam. Historis materialisme atau materialisme historis tentang semua ideologi dilahirkan oleh keadaan ekonomi, ini berlawanan atau bertentangan dengan Islam. Andai teori ini dipakai dalam sosiologi, bukan dalam filsafat, menurut penulis buku, teori ini tetap bertentangan dengan Islam. Marx mengatakan bahwa agama adalah candu bagi masyarakat, bahwa agama adalah alat menipu bagi kaum kapitalis untuk menindas kaum proletar, bahwa agama adalah gambaran impian yang diciptakan oleh manusia supaya dapat tahan hidup yang sebenarnya tidak tahan itu. Kemudian teori Karl Marx terkait kaum buruh akan merubah kehidupannya dengan menunggu waktu saat kelompok proletar memiliki kekuatan yang cukup untuk menggulingkan kapitalisme. Di dalam Islam sendiri ada ayat yang berbunyi, Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau mereka sendiri tidak mengubahnya. Artinya umat Islam dianjurkan untuk berjuang keras untuk mendapatkan kemajuan. Namun perjuangan Karl Marx tidak hanya sampai pada mencapai keadilan, tapi sampai menguasai negara, bagaimanapun caranya. Ini bertentangan dengan Islam karena Islam tidak membenarkan berjuang hanya demi pendapat kekuasaan yang semata, apalagi dengan cara yang melanggar asusila. Kemudian setelah mendapatkan kekuasaan, maka kekuasaan akan diperlakukan dengan sewenang-wenang dan hanya berdasarkan kerja. Sedangkan dalam Islam menghendaki demokrasi, pada akhirnya berlawanan pula dengan ajaran Islam. Jadi sepaham dalam dasar atau tujuan, tapi bertentangan paham dalam cara pedomannya.